Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erina Sinaga dengan NIM D1C023084 dari kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Fortifikasi Asam Folat sebagai Strategi Nasional Pencegahan NTB di Selandia Baru dengan dosen pengampu Silvi Lela Rami STP MSc. Gambaran umum NTB dan tantangan kesehatan di Selandia Baru. Neutral tooth defects adalah kelainan bawaan yang terjadi ketika tabung saraf gagal menutup sempurna dalam 4 minggu pertama kehamilan. Penyebab kondisi ini seperti spina, bidiva, dan anencephaly. Di Selandia Baru, resiko NTB tetap stabil selama 2 dekade terakhir. Tantangan utama terletak pada rendahnya konsumsi asam folat sebelum kehamilan, terutama 40% kehamilan tidak direncanakan. Kelompok Maori dan Pasifika memiliki tingkat konsumsi suplemen folat lebih rendah akibat keterbatasan akses, edukasi, dan kondisi sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi populasi yang tidak bergantung pada kesadaran individu. Di sini ada latar belakang. Asam folat penting bagi pembentukan tabung saraf. Kekurangan asam folat meningkatkan resiko NTB. Angka NTB di Selandia Baru tidak menunjukkan tren penurunan signifikan. Kecukupan folat wanita usia reproduksi masih rendah. Kelompok Maori dan Pasifika mengalami kerentangan terbesar akibat ketidaksetaraan akses kesehatan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu mengapa kecukupan asam folat wanita usia reproduksi masih rendah. Yang kedua itu bagaimana fortifikasi pangan dapat meningkatkan status folat populasi. Dan yang ketiga itu apakah fortifikasi wajib layak diterapkan di Selandia Baru. Ada tujuan penelitian. Yang pertama menganalisis penyebab rendahnya kecukupan folat. Yang kedua menjelaskan mekanisme dan manfaat fortifikasi pangan. Yang ketiga mengevaluasi efektivitas fortifikasi wajib untuk mencegah NTB. Berikutnya ialah rendahnya konsumsi suplemen folat. Hanya kurang lebih 30% wanita mengonsumsi asam folat sebelum hamil. Keterlambatan konsumsi asam folat terjadi karena kehamilan tidak direncanakan, konseling prakehamilan belum menjangkau seluruh komunitas, dan yang terakhir, komunitas Maori dan Pasifika paling rendah tingkat suplemennya yang menyebabkan risiko NTD lebih tinggi. Pentingnya intervensi berbasis pangan. Karena pembentukan tabung saraf terjadi pada minggu-minggu pertama kehamilan, mengandalkan edukasi atau konsumsi suplemen efektif cukup tidak efektif. Intervensi berbasis pangan seperti fortifikasi menawarkan pendekatan otomatis yang menjangkau seluruh masyarakat, termasuk komunitas Maori dan Pasifika, tanpa memerlukan kesadaran atau perilaku khusus. Ini menjadikannya solusi yang lebih baik dan eksklusif dan efisien. Mengapa roti sebagai media fortifikasi yang paling efektif? Nah, di sini roti itu menjadi fortifikasi yang paling efektif dikarenakan dikonsumsi secara luas oleh semua etnis termasuk Maori dan Pasifika. Konsumsinya lebih stabil setiap hari dan paparan folatnya pada roti itu konsisten, mudah dan murah dan mudah diakses di semua tingkat ekonomi, aman dan dapat diintegrasikan tanpa perubahan kebiasaan makanan. Di sini ada slide lokasi fortifikasi dan produk sasaran. Di mana asam folat difortifikasi? Asam folat ditambahkan pada tepung terigu khusus pembuatan roti yang di tingkat industri. Fortifikasi pada bahan dasar memungkinkan distribusi folat yang merata, pengawasan kualitas yang lebih murah. Produk pangan yang menerima fortifikasi itu roti tawar, roti gandum, dan campuran bun dan roll. Alur fortifikasi asam folat. Proses fortifikasi dimulai dengan penambahan asam folat pada tepung terigu di pabrik. Tepung yang telah diperkaya kemudian didistribusikan ke industri roti dan diproses menjadi berbagai produk konsumsi harian melalui konsumsi roti biasa, wanita usia reproduksi termasuk komunitas Maori dan Pasifika mendapatkan tambahan folat tanpa tindakan khusus. Alur ini meningkatkan status folat, populasi, dan membantu menurunkan resiko NTB.
Dampak positif fortifikasi wajib. Yang pertama itu meningkatkan asupan folat 2-3 kali lipat. Kedua, menjangkau seluruh populasi tanpa tergantung pada perilaku individu. Yang ketiga itu efektif untuk kelompok resiko tinggi seperti Maori dan Pasifika. Dan yang terakhir itu resiko asupan berlebih sangat rendah. Di sini ada kesimpulan, NTD dapat dicegah dengan folat yang cukup. Wanita Selandia Baru, khususnya Maori dan Pasifika, masih memiliki asupan folat yang rendah. Fortifikasi pangan pada tepung roti merupakan strategi yang paling efektif, dan fortifikasi wajib memberikan dampak kesehatan terbesar dan terukur. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.